teman-teman, perkenalkan, nama saya Intan Feby Grace Malau, NIM 18 12 01193 dari Departemen Manajemen Hutan 5. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi konservasi tanah dan air, metode mekanik teknik buludan yang telah saya ambil dari 3 jurnal. Berikut latar belakang. Konservasi tanah merupakan model teknologi inovasi yang dapat memberikan kontribusi menciptakan lingkungan yang lestari serta mendukung peningkatan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan pada tanah berupa pembuatan teras, menanam tanaman secara kontur, dan memanfaatkan pupuk organik secara in situ adalah suatu tindakan yang bijaksana dalam penyelamatan lingkungan untuk mengatasi degradasi lahan. Penanaman dengan teknik buludan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan rehabilitasi pada lahan-lahan yang tergenang di air dalam. Evaluasi tegakkan dalam program rehabilitasi penting dilakukan untuk melihat sejauh mana penanaman yang telah dilakukan berhasil dalam merehabilitasi kawasan yang semula terdegradasi. Jenis permasalahan. Yang pertama, gambaran teknik konservasi tanah dan rekomendasi teknik konservasi tanah yang sesuai dengan agroekosistem dalam mencegah degradasi lahan dan mendukung ketahanan pangan. Yang kedua, pengaruh dari perlakuan buludan dan pemberian pupuk organonitrofos terhadap respirasi dan keimik tanah. Yang ketiga, penerapan teknik buludan sebagai solusi untuk menanggulangi permasalahan rehabilitasi mangrove pada lahan-lahan yang tergenang di air dalam. Metode. Yang pertama, pengumpulan data rincian penggunaan lahan dan pengamatan dengan parameter yang diamati adalah teknik konservasi tanah in situ, yaitu pengumpulan informasi teknologi konservasi tanah yang telah ada dan pengamatan biofisik untuk rekomendasi teknologi konservasi tanah. Yang kedua, menggunakan metode rancang acak kelompok lengkap yang disusun secara faktorial dengan faktor pertama meliputi tindakan konservasi tanah dan faktor kedua meliputi pemberian pupuk organonitrofos. Yang ketiga, pengumpulan data di lapangan dengan tahap-tahap persiapan, yaitu mengecek dan menomori buludan, serta menyiapkan alat untuk pengukuran, perhitungan populasi pohon dan pengukuran dan tinggi diameter batang, dan pengukuran faktor lingkungan. Hasil. Yang pertama, lahan yang dapat dikembangkan untuk komoditas pertanian di Desa Mojorejo seluas 878,2 hektar, sedangkan sisanya seluas 70,54 hektar tidak dapat dikembangkan untuk lahan pertanian. Teknik konservasi tanah pada Desa Mojorejo dibuat dalam bentuk tumpukan batu yang menyerupai buludan dan teras bangku. Pada kebun campuran yang memiliki lereng 8-15%, maksimum proporsi tanaman ke musim adalah 50% dengan membuat teras batu yang permanen. Sedangkan kebun campuran pada lereng 15-25%, maksimum proporsi tanaman semusim adalah 30% dengan teras bangku batu yang permanen. Teknik konservasi tanah vegetatif seperti menanam tanaman penguat teras rumput gajah dan menanam tanaman pembentuk tanah merupakan alternatif pencegah erosi tanah. Sumber air yang ada memiliki potensi untuk mengairi sawah, pembuatan embung, serta pompanisasi untuk mengantisipasi kekurangan air, terutama pada lahan tada hujan. Yang kedua, perlakuan buludan memotong lereng ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan buludan searah lereng terhadap keimik tanah pada 120 hari setelah tanam. Perlakuan pemberian pupuk organonitrofos 20 ton hektar pangkat minus 1 ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk organonitrofos 0 ton hektar pangkat minus 1 terhadap respirasi tanah pada 150 HST. Terdapat interaksi antar perlakuan buludan dan pemberian pupuk organonitrofos terhadap keimik tanah pada 90 HST. Perlakuan buludan memotong lereng, perlakuan pupuk organonitrofos 0 ton hektar pangkat minus 1 ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk organonitrofos 20 ton hektar pangkat minus 1 atau P1. Sedangkan pada perlakuan pupuk organonitrofos 20 ton hektar pangkat minus 1, perlakuan buludan searah lereng ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan buludan memotong lereng. Terdapat korelasi positif antara C organik tanah dengan respirasi tanah pada sebelum tanam 0 hari sebelum tanam dan korelasi negatif antara kadar air
Phora mucronata tumbuh dengan baik di guludan, diikuti dengan pertumbuhan Soneratia cassiolaris secara alami. Keduanya didominasi oleh individu pada fase pancang. Persaingan antar jenis maupun sesama jenis tidak dapat dihindarkan, dan hal ini mempengaruhi pertumbuhan tegakan di dalam guludan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove di guludan adalah unsur hara air total, fosfor, magnesium, kalsium, natrium, komposisi tekstur liat, KTK, salinitas tanah, pH tanah, dan suhu muka air di dalam guludan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikianlah presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.